Halo Kidal, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video ini awalnya Valen pingin berpasangan sama Juan, tapi Juannya ya nggak mau. Soalnya pingin Valen itu kan masih muda, jadi biar dia bisa latihan. Dan jujur aku juga bosen sih kalau ngelawan Juan terus, soalnya kalah terus, nggak pernah menang. Mbok ya sekali-sekali itu yang tua digendong bukannya dilawan. Sebenarnya kalau settingannya kayak gini tuh aku tadi awal-awal lumayan ini ya khawatir, soalnya khawatir nanti bakal diserang terus sama mereka berdua. Soalnya aku kan di sini yang pihak yang lemah ya. Kalau dibandingin sama Juan, aku yang paling lemah. Nah, benar kan bolanya itu dikasih ke aku banyak. Tapi kalau dikasihkan ke Juan, terus sama Juan dikasih ke Valen, biasanya Valen tuh ngembaliinnya ke Juan lagi loh. Kamu tuh mau nantang Juan dah. Ya Rena itu mainnya nggak usah ngincer sapa-sapa, tapi kasih aja ke ruang-ruang yang kosong, terus kamu banyain kayak strategi gitu. Kalau nyerang ke orangnya meskipun salah satu ya, tapi itu nggak enak mainnya. Nanti kamu sendiri juga mati-mati sendiri, soalnya ngincer, terpaksa kan ngincer ke orang. Ini mereka ngincer aku ya balik terus tuh. Karena ngincer Juan sama mati kamu. Valen nih lo ide untuk nyerang itu kok cuman ngelop, ngelop, ngenet, ngelop, ngenet, nyemes. Nanti kalau waktu nyemes mati sendiri nyangkut. Jadi dari awal karena aku merasa bakal diincer ya, jadi harus ekstra siap sih. Dan untungnya kan boloku Juan, jadi aku bisa ada lumayan ada backup lah. Dengan keyakinan yakin menang. Aku nggak pernah nyangka ya kalau di video ini bakal 15-0 ya. Aku pikir ya mereka sama Stanley sama Valen tuh pemain yang lumayan bagus sih. Aku pikir walaupun aku udah yakin menang sama Juan, tapi aku pikir nggak sampai kosong lah, mereka itu harusnya bisa dapetin sekitar 10 gitu kan lumayan. Ini aku salah, harusnya aku yang mundur ambil. Juan naruh di pojokan tapi out. Akhirnya mereka berhasil mendapat bola. Tapi nggak poin tuh. Belum udah mati. Kalau aku ngamati permainan mereka berdua ya, antara Valen sama Stanley, gimana sih biar gak kosong gitu ya mainnya. Ya kalian harus ini sih, banyak ide untuk nyerang. Nggak boleh cuman kepepet terus ngelop. Kadang-kadang kepepet ya kalian kasih kejutan, langsung ngasih drop shot apa gitu. Terus ini juga saling kerjasamanya itu lebih bagus lagi. Nggak boleh kayak misalkan kayak Valen matian gitu, terus Stanley yang lebih banyak ambil alih atau cover, itu jangan kayak gitu. Ya nggak apa-apa matian, tapi jangan langsung diambil alih, nanti tambah kacau. Ya kadang-kadang kita itu harus menerima kalau partner kita itu matian, ya udah. Nggak bisa, oh kamu matian, udah kamu di depan aja, aku yang cover yang di belakang atau muter-muter 75% lapangan. Nggak boleh kayak gitu, tetap harus ada pembagiannya. Jangan ngandelin apa partner atau bolong, dan juga jangan ngeremehin partnermu sendiri ya. Wah ini nggak bisa nih, udah kamu jangan ini, jangan ikut-ikut ngambil, kamu jaga di depan aja, nggak boleh kayak gitu. Seandainya memang harus disetting kayak gitu ya, itu jangan sampai 75% 25%, tapi mending settingannya sekitar 60 atau 40%.
Jadi masih ada bagian-bagiannya masing-masing. Atau 55 dengan 65. 65 sampai 55 lah, 110 salah. 55 sama 45%. Ya kayak di sini Valen tuh jatuh ya langsung berdiri lagi. Jadi Stanley bisa langsung jaga di sebelah kirinya mereka ya. Jadi lapangan tuh nggak boleh kosong. Misalkan yang Juan kayak gini ya, serobot-serobot gitu. Terus suatu saat kan lolos ya, kamu yang di belakang harus jadi backup. Di sini kalian lihat mereka itu kan rebutan terus berada di kiri semua. Jadi aku langsung tepatin ke kanannya mereka. Mati, nggak ada yang jaga soalnya di situ. Terus kerjasama yang bagus tuh bukan cuma ngisi ruang kosong ya. Waktu kamu mengembalikan tuh kamu juga harus lihat partnermu atau bolomu tuh berada di mana. Jangan ngasih pengembalian yang malah menyulitkan partnermu. Mungkin kalau menyulitkan dirimu sendiri gak apa-apa ya. Soalnya kadang-kadang itu kalau kita mukul terus miss hit kan biasanya nanggung. Tapi kita langsung udah aduh, kan kamu yang pertama kali tahu toh kalau kamu itu miss hit. Jadi klotek atau mungkin kena frame gitu. Terus miss hit. Jadi bolanya tanggung, kamu itu kan yang pertama kali tahu. Mereka kan taunya belakangan kalau ngelihat bolanya itu kayak apa. Biasanya orang yang udah main bertahun-tahun tuh pasti tahu lah kalau bola yang kamu mengembalikannya itu nanggung itu kamu udah tahu gitu. Jadi udah langsung siap-siap untuk di smash atau mungkin di drop shot ya. Jadi kamu harus bisa mengembalikan dengan baik. Ngatur sudut raketnya itu harus bisa dikembalikan dengan baik. Tapi jangan kasih, misalkan tak kasih backhand net silang lah, soalnya aku mau latihan backhand net silang. Tapi partnermu itu nggak di depannya bola silanganmu, jadi dia mungkin berada di depanmu atau mungkin jauh di belakang. Terus dikasih ke daerah net silang, siapa yang kamu suruh ambil? Kamu sendiri habis net silang mau lari-lari silang ke depan, nggak mungkin kan, terlalu jauh. Sedangkan mungkin partnermu juga berada di belakang disuruh lari-lari ke depan. Ya kalau mereka siap atau partnermu siap mungkin bisa ambil, cuman ya gak ideal soalnya habis lari-lari terus mukul itu biasanya tanggung juga bolanya. Kalau aku ngelihatnya Juan ini ya, dia itu bagusnya kalau ngelop itu ngelopnya tinggi banget, terus sama kurvanya itu juga nggak terlalu datar tapi lebih melambung, jatuhnya itu kebanyakan ke daerah belakang ya, ke baseline, sama posisinya itu hampir vertikal. Nah itu enak buat aku. Jadi karena dia ngasih tinggi, jadi aku bisa lebih ready untuk menempati posisi biar lapangan kita itu nggak kosong. Nah itu enaknya kalau partneran sama atlet, jadi tangannya atau volleysnya itu kuat ya. Jadi meskipun kepepet, aku sering kali juga miss sih. Kadang-kadang aku ngasih pengembalian yang asal balik, walaupun keras tapi cukup tanggung ya. Terus sama lawan di smash di daerahnya Juan, tapi karena Juan atlet jadi dia bisa mengembalikan dengan baik. Yang mungkin kalau bukan atlet mengembalikannya nanggung soalnya agak kepepet. Tapi yang aku maksud tuh kalau kamu mengembalikan tuh jangan ini ya, jangan seenak sendiri. Jadi harus ngelihat partnermu tuh berada di mana. Aku udah beberapa kali sih partner sama Valen ya, terus ngelawan Juan. Nah setiap kali bolanya itu ke Valen, sama Valen tuh di lob dan ngelobnya tuh ke arahnya Juan lagi. Jadi aku sebagai partner itu juga khawatir atau ketar-ketir ya, walaupun Juan lebih banyak nyerang ke Valen soalnya Valen mau dijadikan bahan latihan biar biar Valen mainnya lebih bagus, lebih maju. Tapi aku juga ketar-ketir soalnya Juan smashnya keras, jadi aku harus kudu ekstra siap. Nah pikirku itu kalau memang lawannya apalagi atlet ya, terus smashnya keras, itu ya jangan banyak-banyak lob, terus ngasihnya itu ke ruang-ruang yang kosong.
terus ngasih ke setengah lapangan mungkin atau net lurus, net silang, apa coba explore di daerah tengah-tengahnya lawan, mungkin di dekatnya garis T. Kan kalau kalian lihat Valen tuh return service-nya itu kayak buruk kalau yang service itu cuan ya, jadi langsung dicegat atau diserobot. Nah, apa nggak pernah nyoba kalau Valen itu habis diservis terus langsung disodok ke arahnya Juan balik langsung ke orangnya, kan biasanya cuman di daerah kiri kanannya Juan kan, terus diangkat lagi. Nah itu sama Juan langsung dicegat. Nah kalau kamu bisa ngasih return service yang ke net atau langsung disodok ke daerahnya Juan, mungkin Juan reaksinya nggak secepat itu ya, terus ngenai belakangnya yaitu aku ya, mungkin aku juga reaksinya lambat, jadi kalian bisa dapat poin langsung loh. Ya coba lebih kreatif lagi sih pengembaliannya, itu jangan cuman yang itu aja. Kalian bisa belajar kreatif itu dari ngelihat lawanmu juga. Kamu nggak cuman di sini ya, tapi ngelihat lawan yang terdahulu. Makanya lebih baik kalian tuh main sama orang banyak. Banyak orang, banyak kenalan, banyak lawan bermain tuh kamu jadi lebih maju dan lebih kreatif. Nanti lihat gayanya orang-orang, oh mainnya tuh kayak gini. Ternyata kalau bola seperti ini tuh nggak cuman bisa di net lurus aja misalnya atau di lob, tapi bisa di net silang atau diapain. Terus posisinya orang tuh kalau kayak gini tuh biasanya mengembalikannya itu bola kemana. Jadi kalian udah bisa nungguin. Jadi kalau kita kalah itu mungkin sama partner yang nggak seberapa bisa main ya, itu bukan murni kesalahan dari partnermu, tapi kesalahanmu juga bisa. Mungkin kamu ngasihnya bola terlalu tanggung atau nggak lihat-lihat temenmu. Jadi yang mereka yang nggak seberapa bisa main udah nggak bisa main, terus tambah kena bola-bola tanggung dari kamu. Atau mungkin kamu mau sering serobot-serobot untuk ini ya, mau cover mereka biar mereka itu kan, oh nggak bisa nanti aku kalah, jadi aku mau serobotin bola-bolanya dia. Nah itu bikin keteteran juga, jadi partnermu yang udah nggak bisa main terus nggak tahu langkah footworknya yang baik, terus harus jaga di mana, itu tambah bingung diseroboti. Mereka itu masih belum pengalaman ya, kalau diserobot aku harus lari kemana ini, aku bingung. Nah itu nanti tambah kacau. Aku udah pernah sih Kak, ngalamin kayak gitu. Dulu di grupku yang lama ada ya mungkin atlet ya, tak tahu itu temennya dari temen. Terus datang udah hampir, kita udah hampir buyar gitu. Jadi aku dan temanku yang memang udah lumayan bagus sih mainnya, terus kalah cuman dapat satu dari 1-15 atau itu waktu itu rally mungkin 1-2-1, jadi cuma dikit pokoknya saya dapatnya. Itu karena ya pertama kita udah capek, yang kedua saling kayak mau ini, mau gajuli atau mau ambil alih, jadinya kita kacau. Apa formasinya itu kacau, sampai yang ambil terus kayak rebutan sendiri gitu. Itu nggak boleh. Jadi cukup satu kali aja kalau ngalami kayak gitu terus kapok. Jadi aku pikir oh nggak boleh kayak gini itu. Jadi kita harus saling berbagi. Walaupun kalah tapi nggak isin-isin nih atau nggak sampai nol gitu. Cuman gara-gara formasi atau rebutan aja nanti kita dapatnya nol. Nah itu kan ya memalukan ya. Lalu yang aku mau bahas lagi ya, ini di game kedua ini kan mereka nggak dapat nol ya. Itu ada beberapa poin penting yang mungkin kalian bisa manfaatin, yaitu mengadu lawan. Aku kidal, forehandku kan di sebelah kiriku ya, terus kalau posisinya itu aku yang di sebelah kanan, terus Juan di sebelah kiri, kan sama-sama forehand. Jadi kita takut tabrakan, soalnya sama-sama mau ambil forehand. Jadi kalau ditaruh di tengah-tengah,
waktu kita jagarnya kiri kanan. Nah itu kita bingung siapa yang mau ngambil ini. Terus waktu aku di sebelah kiri juga Juan di sebelah kanan sama-sama backhand, jadi bingung gimana ini siapa yang ngambil. Soalnya kalau bagiku sih agak sulit ya kalau backhand, tapi kalau bagi Juan mungkin biasa. Tapi kita bingung soalnya siapa yang mau ngambil. Kalau ditaruh tengah itu biasanya yang ngambil kan yang pemain forehand ya. Jadi kalau sama-sama kanan pasti yang di sebelah kiri itu yang ngambil. Jadi itu tips ya. Kalau ide untuk menyerang yaitu diadu antara pemain lawan. Entah ditaruh di tengah-tengah atau ditaruh di depan tengah, di dekat garis gitu. Lalu sekali-sekali ya ini yang ngasih trick shot lah, jangan terlalu takut untuk ngasih trick shot. Ada baiknya kalau partnermu itu suka nyemes, kamu itu bagian jangan yang nyemes, tapi bagian ngeblok-ngeblok aja, ditebak ngeblok-ngeblok. Atau waktu kamu mau ngambil alih bolanya tanggung, kamu nggak jadi nyemes, kasih drop shot. Nah itu kejutan-kejutan kayak gitu tuh bisa mendatangkan poin. Terus satu lagi, kalau kalian masih aja kehabisan ide, coba ngasih pengembalian ke satu titik terus. Jadi dikembalikan lawan kemanapun kamu kejar, terus kembalikan ke tempat yang sama terus. Itu kadang-kadang dapat ini sih, lawan tuh kaget karena mereka pikir masa dikembali ke sini lagi, nggak mungkin biasanya kan ke seberangnya atau ke tempat lain, terus ternyata dikembalikan situ lagi, dikembalikan lain sih, balik situ lagi ya. Sesulit apapun coba dikembalikan ke satu titik itu. Nanti kalau udah punya bola tanggung, nanti serang itu temennya yang lain. Jadi temennya yang tadi nggak diincer kaget, kok aku yang sekarang diserang, padahal tadi kan enggak gitu. Itu salah satu ide ini ya, kreativitas, atau mungkin kalau kalian bilang ide licik ya boleh lah. Terus kalau ini ya, kalau temenmu di depan tuh suka serobot-serobot, kamu itu jadi bayangannya. Jadi kalau nyerobotnya lolos, kamu yang ambil alih. Ya memang agak sulit sih kalau depan belakang gitu. Yang belakang harus bisa cover selebar lapangan double, itu agak sulit. Tapi kebanyakan sih kalian harus jadi shadow-nya mereka. Ini kalau bicara main drive ya, jadi kalau main drive tuh kadang-kadang serobot-serobot itu kan mainnya drive sama nurunin bola, itu bisa lolos sih. Jadi pemain belakang harus jadi backup. Terus yang terakhir, kalau kalian tuh lari-lari dari belakang ke depan, udah bolanya itu udah turun ya, udah hampir deket sama lantai, itu jangan diangkat lagi, soalnya nanti bakal tanggung atau nyangkut ke net. Itu kalian coba berusaha untuk net silang. Apapun itu, meskipun nyangkut atau kamu nggak bisa atau mungkin tanggung, usahakan ngasih ke net silang, jangan dikasih net lurus. Pasti udah ditungguin kalau net lurus. Tapi overall sih, walaupun mainnya kalian tuh bagus, terus kalian mungkin ngelihat lawannya itu kayak levelnya di atas kalian ya, itu yang pertama jangan panik sih. Aku lihat Valen tuh seringnya panik, dan beberapa teman lainnya yang main lawan Juan tuh udah panik duluan, soalnya merasa aku bukan atlet, aku kalah wis gitu. Jadi belum apa-apa udah menyerah. Atau ya, sebenarnya kita tahu kalau bakal kalah gitu, tapi jangan panik lah. Kalau main panik itu pasti banyak errornya. Oke guys, gitu aja sih video kali ini, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah.